Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai sistem minimum microcontroller. Apa itu microcontroller? Microcontroller merupakan IC atau integrated circuit, perangkat elektronika digital yang di dalamnya sudah terkandung atau sudah memiliki prosesor, kemudian sudah dilengkapi dengan memori, baik itu memori data ataupun memori program walaupun dalam skala yang kecil, dan juga sudah dilengkapi dengan input dan output. Jadi secara fungsi sebetulnya microcontroller ini sudah lengkap memiliki fungsi komputer mini atau mini komputer atau mikrokomputer. Microcontroller biasanya digunakan sebagai perangkat pengendali berdasarkan instruksi yang sudah diprogram dan tersimpan di dalam memori. Ada banyak jenis microcontroller yang dikeluarkan oleh berbagai vendor. Di antaranya adalah microcontroller AVR, ada 4 kelas. Kemudian ada juga microcontroller yang diproduksi oleh Atmel, ini keluarga MCS51. Kemudian ada juga microcontroller VIC, microcontroller ARM, dan microcontroller lain yang dikeluarkan oleh berbagai vendor. Nah, sebuah IC microcontroller agar dapat berfungsi, maka mikrokontroller tersebut memerlukan komponen eksternal yang kemudian disebut dengan sistem minimum. Secara umum, untuk membuat sistem minimum mikrokontroller paling tidak dibutuhkan sistem clock, kemudian sistem reset, walaupun di beberapa microcontroller itu sudah dilengkapi dengan clock internal. Jadi tanpa rangkaian clock eksternal pun itu sudah dapat berfungsi. Kita fokus ke microcontroller Atmega 8535. Ini merupakan microcontroller 8 bit dengan konsumsi daya yang rendah. Di dalam Atmega 8535 sudah dilengkapi dengan mikroprosesor, kemudian ada memori, baik memori data ataupun memori program, kemudian interface atau antarmuka input-output yang cukup lengkap, dan juga sudah dilengkapi dengan ADC yang memiliki satu atau beberapa tugas yang spesifik, sehingga komponen eksternal itu dapat dikurangi. Microcontroller Atmega 8535 menggunakan arsitektur Harvard, di mana ruang dan jalur bus dibagi bagi memori program dipisahkan dengan memori data. Ada 2 arsitektur yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada arsitektur Harvard dan von Neumann. Ini beberapa fasilitas yang ada di Atmega 835. Yang pertama, untuk instruksi sudah menggunakan RISC, Reduced Instruction Set Computer. Kemudian memiliki 32 register. Kemudian clocknya adalah 16 MIPS, mega instruction per second, bila menggunakan frekuensi 16 MHz. Memori program itu 8 KB yang dapat diprogram ulang sebanyak 10.000 kali. Kemudian 512 byte SRAM, kemudian ada
512 byte ISP, in system programmable. Kemudian ada timer dan counter 16 bit. Kemudian ada PWM, pulse width modulation, dan 8 channel ADC 10 bit. Analog komparator, kemudian serial UART untuk komunikasi, dan memiliki 4 port ya. Ada port A, port B, port C, dan port D. Ini adalah gambaran konstruksi dari pin out pada ATmega 8535. Semuanya ada 40 kaki. Ini fungsi-fungsinya, yang ada PCC untuk sumber tegangan plus 5 volt, kemudian ground, kemudian ada port A 8 bit, input output, port B, port C, kemudian pin reset ya, kemudian untuk kristal, kemudian ini untuk input ADC, dan ini untuk input referensi tegangan ADC. Untuk membentuk sistem minimum microcontroller, maka membutuhkan beberapa rangkaian eksternal. Yang pertama adalah rangkaian reset. Reset digunakan untuk mengembalikan atau mengeksekusi program dari awal kembali, atau program vektornya. Nah, ketika sudah di reset, maka kondisi dari register akan kembali ke nilai semula. Signal reset diberikan dengan memberikan logika low pada pin reset selama minimal 1,5 mikrosecond pada pin reset. Artinya pin reset ini terhubung dengan ground. Ada 2 jenis reset yang menggunakan rangkaian eksternal. Yang pertama adalah power on reset. Ini akan mereset microcontroller ketika pertama kali terhubung dengan power supply. Nanti menggunakan komponen R dan C. Yang kedua adalah reset manual menggunakan tombol yang menghubungkan pin reset ke ground. Ini adalah konstruksi dari rangkaian reset eksternal. Untuk power on reset, saat awal terhubung dengan tegangan, jadi ini misalkan terhubung dengan tegangan pertama kali, maka arus akan mengalir dari 5 volt ke ground, dari PCC ke ground. Karena kondisi kapasitor masih kosong, maka ini akan mengalir ke sini, ke ground. Otomatis pin reset pun akan terbawa ke ground, dan pin reset ini akan mendapat logika low. Setelah beberapa saat, ya, sesuai dengan konstanta waktu dari rangkaian RC, maka komponen kapasitor akan penuh muatannya, sehingga ini akan menyekat dan tidak lagi mengalirkan arus listrik, tidak terjadi lagi aliran listrik. Maka ini akan kembali menjadi high melalui komponen resistor. Pin reset kembali menjadi high. Nah, di sini microcontroller akan bekerja, mengeksekusi program yang sudah disimpan, dan ini akan tetap bertahan selama tegangan listrik masih terhubung, ya, yang 5 volt ini. Berikutnya adalah reset secara manual menggunakan tombol. Pada saat tombol ditekan, maka pin reset yang tadinya high itu akan terhubung ke ground, sehingga akan berubah menjadi low. Setelah terjadi low, maka program akan kembali ke awal, ya,
ke alamat 00 dari memori program. Kemudian kondisi register pun akan dikembalikan nilainya ke semula. Ketika ini dilepas, maka ini akan kembali terhubung dengan 5 volt sehingga mendapatkan kondisi high. Di sini menggunakan kombinasi 4,7 kilo ohm ya, 4K7 dan kapasitor 10 nanofarad. Berapa kira-kira konstanta waktunya ya? Terjadi low-nya itu berapa lama? Kita lihat di sini. Konstanta waktu dari rangkaian RC itu T adalah R kali C, 4,7 kilo ohm kali 10 nanofarad. Berarti 4,7 kali 10 pangkat 3 ya, kilo ohm. Kemudian 10 nanofarad berarti 10 kali 10 pangkat minus 9. Ini kita dapatkan ya, ini 3 berarti 4 ya, 4,7 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat minus 9 ya. Maka 4,7 kali 10 pangkat minus 5 berarti 47 kali 10 pangkat minus 6 pangkat 10 pangkat minus 6 berarti mikro ya satuannya, berarti 47 mikrosecond. Sedangkan minimumnya adalah 1,5 mikrosecond, berarti ini sudah memenuhi. Kita bisa mengkombinasikan nilai R dan C ini dengan nilai-nilai yang lain. Nanti kita bisa hitung sendiri berapa konstanta waktu yang didapat. Berikutnya adalah rangkaian clock. Agar dapat bekerja, maka microcontroller membutuhkan clock. Clock digunakan untuk menjalankan eksekusi program microcontroller. Clock memiliki frekuensi. Frekuensi yang digunakan antara lain 4 MHz, 8 MHz, 12, 16 MHz. Semakin cepat frekuensinya, maka eksekusi program itu akan semakin cepat. Jadi semakin besar nilai frekuensinya, maka eksekusi program akan semakin cepat. Untuk rangkaian clock eksternal ada beberapa jenis, ada yang menggunakan rangkaian RC, kemudian ada yang menggunakan clock generator dari sumber yang lain, ataupun kita bisa menggunakan rangkaian yang terdiri dari komponen kristal ya, yang paling umum. Nanti kristal itu ada speknya, ada yang 4 MHz, 8 MHz, ada yang 11, sekian MHz, ada yang 12 MHz, dan menggunakan kapasitor ya. Yang paling umum nilainya adalah 22 picofarad. Berikutnya adalah rangkaian power supply. Seperti kita ketahui bahwa microcontroller untuk jenis ATmega 8535 itu menggunakan tegangan 5 volt ya. Walaupun ada beberapa microcontroller yang bekerja dengan tegangan 3,3. Nah, kita memerlukan tegangan power supply yang sesuai ya. Di sini tegangannya diregulate ya, diatur dengan regulator, digunakan agar tegangan yang masuk ke microcontroller melalui pin PCC ya, pin 40 biasanya sesuai dengan tegangan kerja ya, tidak melebihi. Kalau melebihi berarti akan terjadi kerusakan ya. Kalau kurang itu akan terjadi brown reset ya, karena tegangan kerjanya tidak sesuai. Nah, biasanya untuk tegangan 5 volt itu menggunakan regulator 7805 untuk output positif 5 volt dan dilengkapi dengan
kapasitor ini berfungsi sebagai filter. Jadi ini pin 1, pin 2, pin 3. Dioda berfungsi sebagai rectifier atau memastikan bahwa tidak terjadi polaritas terbalik. Karena kalau terjadi terbalik polaritas ketika pemasangan, itu tidak akan bekerja ya, karena akan menyekat dioda ini. Tapi kalau polaritasnya positif negatifnya sesuai, maka ini akan mengalir arus listrik. Nah, itu sistem minimum dari microcontroller. Jadi membutuhkan rangkaian reset, kemudian membutuhkan rangkaian clock, dan membutuhkan rangkaian power supply, sehingga terbentuk sistem minimum yang lengkap. Untuk penugasan, silahkan digambarkan skema rangkaian sistem minimum microcontroller 8535 yang sudah dilengkapi reset, clock, dan power supply. Nanti output dari reset ini terhubung kemana ya, clock kemana, ke pin mana, kemudian power supply juga ke pin mana yang ada di microcontroller. Hasil gambar skemanya difotokan, ubah menjadi PDF, kemudian kirim pada link yang tersedia seperti biasa. Oke, demikian kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.